Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu tadabbur surat Al-Baqarah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita memasuki lembaran baru, yaitu ayat 220 hingga 224. 220 hingga 224. Yang isinya kurang lebih apa? Berkaitan dengan apa? Yaitu tentang berbuat baik kepada anak-anak yatim, kemudian tidak menikahi ya seperti itu wanita musyrik sampai mereka itu beriman. Kemudian juga berkaitan dengan hukum seputar haid ya, seputar haid atau pernikahan ya. Tetapi insya Allah yang akan kita renungi atau kaji bukan sisi itu, sisi lain yang bisa insya Allah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Nah, tidak terlalu mengarah ke situ, insya Allah. Sebelumnya kita baca dulu. Ya, silakan yang sudah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.
ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurn فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Nah, insyaallah. Ya, di ayat ini hanya berapa ayat ini? Ya, ada ayat 5 ya, 5 ayat ya. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman fid dunya wal akhirah. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair ila akhiril ayat. Yang artinya apa? Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Qul islahul lahum khair. Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Insyaallah nanti di akhir pembahasan ada faidah terkait ini. Ya, atau bagaimana mempraktekkan ayat yang mulia ini. Kemudian ayat selanjutnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Jadi bolehnya itu ketika sudah beriman berarti sudah gak musyrik lagi. Sebagaimana di surat apa? Di surat apa hingga menjadi nama suratnya?
Siapa yang tahu? Surat apa? Anisa. Tentang wanita-wanita yang datang kepada Nabi. Surat apa? Nah, boleh dinikahi ya gitu kan. Apa? Apa? Ah ini hafal, antum hafal? Iya, justru apa? Atau Al-Mumtahanah kan artinya apa? Wanita yang diuji. Jadi mereka datang kepada Nabi diuji dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, betul? Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Nah itu. Maka hendaknya diuji terlebih dahulu sampai ketahuan benar-benar ini memang beriman. Nah, ini. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Nah, jadi kalau antum ini yang di sini mau menikahi ini milih antara wanita musyrik yang cantik dengan hamba sahaya, milih yang mana? Jangan cantik tapi muslim itu ya. Pilihannya cuma dua. Ya, insyaallah ya. Nah, ini ya. Meskipun dia menarik hatimu, wah, hatimu tertarik ya. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ini konteksnya larangan menikahi orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan, paham? Bukan ahli kitab. Nanti kalau ahli kitab ada pembahasan tersendiri. Dari ayat yang mulia ini ada pertanyaan. Ingat ya, ayat 221. Apa kira-kira faidah ayat ini sehingga seorang muslim itu dianggap atau tidak boleh bergaul dengan orang-orang musyrikin karena ada bahaya di sana? Tadi ayatnya apa berbunyi? Mana tadi? Ya ini. Jadi larangan untuk bergaul dengan mereka. Ada bahaya. Apa kira-kira faidahnya? Bagaimana faidahnya? Ya betul. Ya. Mereka mengajak ke neraka tadi. Ya, mereka mengajak ke neraka dengan perkataan, perbuatan, dan keadaan mereka. Oleh karenanya dari itu bergaul dengan mereka dapat membahayakan diri sendiri. Bukan hanya urusan duniawi yang bahaya, tetapi apa? Karena ini masalah menyangkut kebahagiaan dan kesengsaraan yang kekal abadi nantinya. Nah gitu. Bukan masalah urusan di dunia saja, tapi ini masalah orang itu nanti celaka atau beruntung nanti di akhirat yang kekal abadi. Ini juga bisa diambil bukan hanya berkaitan orang musyrik, tetapi juga apa? Membaur dengan mubtadi'ah. Apa mubtadi'ah? Ahlul bidah itu ya. Karena khawatir tadi membahayakan. Datang ke sana dalam rangka mendakwahi. Kalau membaur tanpa mendakwahi mereka enggak. Itu sebaiknya dihindari. Ya. Ada dua poin. Yang pertama, larangan bergaul dengan musyrikin. Karena jika ini berkaitan pernikahan ya, tadi kan larangannya menikah ya. Karena larangan atau tidak bolehnya menikah dengan mereka yang tentunya itu sebenarnya memiliki banyak manfaat, ya kan? Menikahi orang musyrik kan bisa sebenarnya ada manfaatnya. Itu saja tidak boleh, dilarang. Ya.
maka bergaul dengan mereka tanpa tujuan pernikahan lebih tidak diperbolehkan lagi. Ibaratnya menikahi orang musyrikin itu ada manfaat yang banyak aslinya, ada misi di balik itu. Itu saja dilarang, apalagi hanya sekedar bergaul. Wah, bergaul dengan mereka, membaur dengan mereka. Tentunya ini lebih berbahaya. Ini poin pertama. Poin pertama. Kedua, bahaya bergaul dengan orang yang lebih tinggi derajatnya, tentu jika mereka punya kedudukan, maka ini jauh lebih berbahaya lagi. Misalkan bergaul dengan orang musyrikin yang dia punya kedudukan, lebih berbahaya lagi. Orang punya kedudukan, punya uang, biasanya bisa orang itu dikasih dan seterusnya, akhirnya berubah ya, seperti itu ya. Maka hati-hati memilih teman, ini pesannya. Hati-hati memilih teman dan lingkungan ya, ini pesannya ya. Untuk apa? Menjaga iman dan menjaga iman dan akidah ya. Pertanyaan kedua, kapan seorang muslim sangat berpotensi mendapatkan celaka atau kebinasaan? Berdasarkan ayat tadi, masih ayat yang sama. Hampir sama ini sebenarnya pembahasannya. Jadi wajib bagi seorang mukmin untuk waspada dari apa yang membahayakannya, dari apa yang bisa membahayakannya. Jangan masuk ke daerah larangan. Jangan memasuki daerah larangan. Oh, enggak apa-apa lah ini. Akhirnya malah gitu ya, seperti itu. Jangan memasuki daerah larangan. Seperti itu. Nekat seperti itu. Wah, demi ini biar saya ke sana ini. Nah, terkadang malah dirinya yang ke bawah. Jauhi yang masih ada kemungkinan baik, kemungkinan buruk, tetapi burukannya bisa lebih mendominasi, maka jauhi. Padahal apa? Kenapa? Nafsu dan setan itu sangat membantu, seringkali membantu mengarahkannya kepada neraka. Karena ada hawa nafsu dan juga setan. Oh, nggak apa-apa kan kamu sama ini. Nanti kamu bisa diterima oleh mereka dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ana pernah ini sih, tapi waktu itu belum tahu ya. Waktu itu kan masuk ke sebuah grup ya, sharing-sharing tentang inilah, tentang di situ banyak ahli pertanian gitu ya, ahli tanam gitu. Seperti itu. Kemudian suatu ketika ada yang undang, dia punya resto gitu ya. Di sana juga banyak ada kebunnya gitu ya. Tak kira waktu juga ke sana lah biar lebih dekat ya. Alhamdulillah ada di grup itu ada teman yang baik ya, mengingatkan. Tapi dengan bahasa isyarat. Akhirnya anak nggak jadi ya, anak nggak jadi. Alhamdulillah anak bersyukur itu. Oh, ternyata maksudnya ini toh. Alhamdulillah ya, jadi nggak jadi ikut acara tersebut. Dan ternyata itu juga bertepatan dengan peringatan perayaan ini agamanya dia. Nah, itu. Anak waktu itu belum ngah. Setelah nggak ikut, oh iya juga alhamdulillah, jadi nggak jadi. Nah, seperti itu. Masih ada grup tapi nggak terlalu aktif saya, cuma nyimak. Kadang obrolan. Awalnya tuh banyak ilmunya, lama-lama wah nggak terlalu. Ya, mungkin ilmunya sudah banyak disampaikan jadi ya seperti itu. Masya Allah. Nah, ya kita lanjut lagi. Ayat selanjutnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa afil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Nah, tentunya ini konteksnya masalah pernikahan ya, masalah pernikahan. Tetapi al ilmu qoblal qawli wal amal ya. Mas Fakih insyaallah belajar dulu Mas. Ya, saya panjang sekali Mas. Ya gitu. Ya insyaallah ya. Ngematna ya. Masih kelas berapa? 7 ya? Kelas 8 atau 7 tuh? 8 ya, masih panjang perjalanannya. Ya, Masya Allah.
Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Haid ya. Bahasa lainnya tuh datang bulan, ya. Datang bulan. Mana bulannya gitu ya. Ada tamu gitu. Katakanlah itu adalah suatu kotoran. Suatu kotoran. Maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri ya. Ini no sensor ya. Insyaallah kalian paham nih insyaallah ya. Seperti itu. Ya prakteknya akan datang ya jauh ya Mas. Ya, seperti itu. Ya. Masya Allah. Ya. Inilah di antara bukti apa? Islam itu agama yang sempurna, agamanya begitu indah dan pertengahan, wasat. Dalam permasalahan ini, Islam berada di tengah-tengah antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang mereka itu kalau istrinya, wanitanya itu lagi haid, ditinggalkan jauh, bahkan disuruh tempat yang jauh, beda rumah. Di sisi lain, di antara mereka itu apa? Nggak peduli lagi libur atau tidak, nah, gitu. Lagi haid tetap digauli. Islam pertengahan, tidak sampai diusir, tidak sampai ini, tetapi masih satu rumah dan boleh melakukan hal-hal yang selain itu. Ya, insyaallah. Ya. Ya. Apa ini? Kok pada menang biasanya pada ngobrol Mas? Nah ini berarti temanya seperti itu, sangat menarik bagi antum ya. Ya. Hingga mereka suci atau habis masa haid. Nah, apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, antum juga ada mandi wajib kan? Kalau habis mimpi basah, nah gitu kan yang laki-laki ini, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah. Ya, subhanallah. Kita baca terjemahan dulu ya. Kepadamu, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, ini terjemahannya, tetapi tadaburnya enggak ke situ. Ada pertanyaan, mengapa diungkapkan dengan lafaz tawabin? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. At-tawabin ini sighah apa dalam masalah nahwu atau sorof? Sorof. Hah? Tawabin sighah muntahajum, mubalaghah atau ini? Itu mubalaghah atau sighah muntahajum. Kalau mufradnya kan taib, yang bertobat. Tawab itu adalah orang yang sangat suka bertobat atau orang yang sering bertobat. Allah mencintai orang yang senang bertobat. Contoh tukang masak apa? Fa'al, ikut wazan fa'al. Tabbah, apalagi yang contoh kalimat itu. Fa'al, ikut wazan fa'al. Fa'al. Apalagi? Tabbah kan? Hah? Fallah. Fallah ya. Apa? Petani. Nah, karena tukang kan sesuatu yang dia mahir, sering. Nah, ini bukan sekali tobat. Allah ada orang sekali tobat, Allah cinta ada. Nah, lebih-lebih orang yang suka bertobat. Mengapa menggunakan lafaz itu yang berfaedah terus-menerus, terus bertobat, bukan sekali dua kali? Apa faedahnya? Satu, siapa yang bisa? Ayo. Allah mencintai orang yang sangat senang bertobat dan membersihkan diri. Yang pertama, menghibur hati orang yang merasa berat untuk bertobat kembali. Oh, Allah suka bertobat. Jadi udah pernah bertobat, dosa lagi, dia tobat lagi. Seperti itu. Bukan berarti maknanya memperbolehkan untuk sering berbuat dosa ya, tetapi kalau sudah terlanjur berbuat dosa, bertobat. Kedua, menunjukkan bahwa Allah mencintai orang yang terus-menerus bertobat. Nah, ini yang mungkin antum tertangkap kasus ya. Astagfirullah Allah, atubu ilaihi. Tobat lagi. Besok kasus lagi, tobat lagi. Itu. Bukan berarti lagi memperbolehkan membuat kasus ya, bukan. Tetapi kalau terlanjur gitu. Ya.
Seperti itu, maka bertobat. Bukan aduh, sudahlah putus asa. Yang ketiga, menghilangkan rasa putus asa. Biar orang itu tidak putus asa, karena perintahnya itu Allah mencintai orang yang sangat suka bertobat. Disuruh untuk sering bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ya kan? Ayatnya. Nah, ini faidahnya ya. Kemudian ayat berikutnya, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya, dan seterusnya. Istrimu adalah ladang bagimu. Nah, maka datangilah ladangmu itu aja lah ya, nggak usah dalam kurungnya lah ya. Kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Ya, utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu. Bertawakallah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap Allah. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Pertanyaan, mengapa Allah tidak menyebutkan secara spesifik apa yang menjadi kabar gembira? Kan wabasyiril mukminin, tidak disebutkan kabar gembiranya apa. Berilah kabar gembira kepada orang mukmin. Apa kabar gembiranya nggak disebutkan? Mengapa? Faidahnya apa kira-kira? Nah, ya betul, insyaallah. Pertama, untuk menunjukkan keumuman atau keluasan. Berarti kabar gembiranya sangat umum dan sangat luas. Ya. Yang kedua, mencakup semua jenis kebaikan dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Itu tidak disebutkan kabar gembiranya apa. Yang ketiga, menimbulkan harapan yang besar. Menimbulkan harapan yang besar. Misalkan, wahai para santri, kabar gembira bagi kalian. Wah, apa ini? Wah, ini. Ternyata ada makan besar, misalnya habis Isya misalkan. Nah, misalkan atau apa? Nah, ini ya. Kemudian ayat selanjutnya, ini ada 3 pertanyaan, ayat terakhir. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pertanyaan, apa faidah sedikit bersumpah dan berjanji? Ordotan kan kayak diobrol sumpahnya. Sumpah atas nama Allah diobrol. Apa faidah manfaat dari kita sedikit bersumpah? Apa? Ada 4 faidah. Pertama, menghindari kebiasaan buruk. Sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Kamu sudah makan atau belum? Demi Allah belum. Gara-gara gitu demi Allah. Jangan banyak bersumpah. Ya, seperti itu ya. Jadi kayak diobrol ya, suatu main-main ya. Kedua, menghindari ketidakjujuran. Hingga kalau orang banyak bersumpah, tidak tahu ini jujur atau tidak. Ya, obrol sumpah atas nama Allah. Ketiga, menjaga kesucian nama Allah hingga nama Allah seakan-akan dinistakan ya. Dan yang keempat, meningkatkan kredibilitas apa? Orang itu akan mudah percaya pada dirinya, tidak sedikit bersumpah. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 10, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan taati setiap orang yang halaf. Ini sama juga tadi. Halaf, tawwab. Halaf juga wazannya dengan tawwab, sama. Halaf apa? Halif. Halafa yahlifu, bersumpah. Halaf, orang yang banyak bersumpah, sedikit bersumpah. Wallahi. Seperti itu ya. Jangan ya. Nah, kapan bersumpah? Sesuatu yang besar. Kalau dituduh sesuatu yang tidak nyata, demi Allah saya tidak mencuri, yang benar-benar tidak mencuri. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 89, wahfadu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Nomor 6, pertanyaan nomor 6, kapan sumpah dan janji menjadi tercela? Sumpah dan janji kapan tercela? Menjadi tercela akhirnya. Bukan mulia tapi tercela. Kapan?
Ya, disebutkan tadi di ayat juga, ketika sumpah menjadi penghalang untuk berbuat baik. Ya, dengan gara-gara sumpah malah jadi tidak berbuat baik. Ketika sumpah digunakan untuk membenarkan perbuatan buruk. Jadi sumpah sih. Ketiga, ketika sumpah menjadi penghalang untuk taat kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Pertanyaan terakhir, Allah tutup ayat ini 224 dengan sesuatu yang menjelaskan akan keagungan sumpah dan pentingnya sumpah. Mengapa? Coba perhatikan di ayat terakhirnya. Ayat terakhir ini ditutup wallahu sami'un alim. Ini menunjukkan akan apa? Pentingnya dan keagungan sumpah. Mengapa? Kira-kira mengapa? Allah tutup dengan nama Allah, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mengapa? Yang pertama, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar semua suara. Mendengar semua suara. Termasuk juga apa? Suara orang yang bersumpah. Kemudian yang kedua, Allah Maha mengetahui. Ini menunjukkan apa? Penting dan agungnya sumpah. Jadi tidak boleh untuk main-main. Mengapa? Allah mengetahui maksud seseorang, niat seseorang dengan sumpahnya. Di antaranya Allah mendengar ucapan orang yang bersumpah. Allah mengetahui maksud baik atau buruknya dengan sumpahnya. Allah tahu. Demi Allah, Ustaz, Allah tahu loh. Nah, kan gitu ya. Allah Maha tahu. Seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Lalu apa kesimpulan dari ayat-ayat yang mulia ini? Yang pertama, yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, di dalam ayat-ayat tadi disebutkan tentang sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa itu akan mencari pengetahuan, akan berusaha memahami hukum-hukum Allah. Ya. Termasuk juga hukum tentang harta dan hak-hak. Tadi di atas hak siapa? Hak yatim, anak yatim. Jadi orang yang bertakwa itu mencari tahu apa ini hukumnya ini, supaya tidak terjatuh kepada kedoliman dan berusaha menunaikan haknya. Yang kedua, nah ini pentingnya mencari pasangan yang soleh atau soleha. Kalau di sini berarti solehah, kalau di atas berarti mencari pasangan yang soleh, ya. Seperti itu. Dan kalian proses belajar ini adalah dalam proses menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Apa keutamaan orang yang dari kecil kemudian menjadi pemuda tumbuh dalam ketaatan? Apa keutamaannya? Ya, janji dari Allah akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan lagi kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, yang ada 7, salah satunya itu. Masya Allah. Bersyukurlah kalian. Bersyukurlah. Jaga ini supaya nanti mendapatkan ini. Kenapa Mas? Antum kok ketawa-tawa ini? Sudah mencari antum? Ya saya. Siapa yang sudah berusaha mencari ini? Bagaimana langkah mencarinya? Yang ini, yang Bani ini. Bagaimana langkah mencari yang solehah? Berdoa kepada Allah. Terus mulai ibda binafsik. Mulailah dengan dirimu sendiri. Jangan berharap punya istri seperti Khadijah, tetapi antum tidak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tentunya tidak bisa, tapi paling tidak kesolehan, berusaha menjadi soleh. Atau jangan berharap yang akhwat ya, ingin punya suami seperti Nabi Muhammad tetapi dirinya tidak seperti Khadijah. Nah, seperti itu. Atau seperti Aisyah banyak di atasnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berusaha mensolehkan atau mensolehahkan diri sendiri. Setelah itu ada tugas berikutnya Pak, mensolehkan orang lain. Mensolehkan atau mensolehahkan orang lain. Ya Ustaz, nanti kalau saya punya anak namanya soleh dan solehah Ustaz. Alhamdulillah anak punya tetangga
Ada solehah, ada mbah solihin juga. Alhamdulillah. Katanya di antara kebahagiaan seorang hamba itu punya tetangga yang soleh dan solihin. Gitu. Alhamdulillah punya itu. Mbah solihin punya, bu solehan ada tetangga. Masya Allah ya. Masya Allah, masya Allah. Yang ketiga, pentingnya ini nih permasalahan di pondok nih. Pentingnya kebersihan dan kesucian. Kebersihan berarti sampahnya, kerapiannya. Kesucian apa? Kamar mandinya jangan bau pesing. Ya. Kalau bau pesing ya otomatis biasanya nggak disiram, nggak dibersihkan. Niatkan, saya bersihin kamar mandi ya. Walaupun ini bukan tugas saya, bukan kamar mandi punya saya bersihkan. Semoga apa? Allah mencintai saya. Kan bisa ya? Bisa enggak Allah mencintai kita dengan kita membersihkan? Bisa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian. Jangan kalah dengan negara-negara kafir. Sampai-sampai ada orang mengatakan di negara kafir itu tanpa nyebut ayat lebih Islam daripada negeri Islam. Subhanallah. Dari sisi kebersihan. Harusnya apa? Orang Islam adalah negerinya adalah paling bersih. Seperti itu ya. Masya Allah. Lalu apa yang bisa kita praktekkan dari ayat-ayat tadi? Yang pertama ada 3 ya. Pertama, mengasihi dan membantu anak yatim. Ya. Mengasihi dan membantu anak yatim. Yang kedua, mengidentifikasi apa? Mencari tahu ya. Ya. Dan mendukung dai yang baik. Kenapa? Di tengah masyarakat ada dai yang baik, ada dai yang buruk. Kita identifikasi mana yang baik ini. Kalau ketemu lah ini bagus nih dai yang baik ini. Ikhlas dan ini bagus lah ya, akhlaknya dan seterusnya, pemahamannya benar. Kita bantu dia. Kenapa? Dia sedang menyebarkan agama Islam. Gitu. Yang terakhir, menjaga kesucian dan menjaga wudu. Ya, menjaga kesucian dan menjaga wudu. Ada sahabat yang memiliki keutamaan gara-gara dia itu rajin wudu. Siapa? Siapa? Sahabat siapa? Siapa? Yang terompahnya itu sudah kedengaran. Siapa? Hah? Bilal. Ya, seperti itu. Ya, karena apa? Setiap dia wudu, sholat 2 rakaat, wudu 2 rakaat. Insyaallah. Itu keutamaan. Ya, jaga ya. Dulu anak pas SD itu ikut bela diri ya, pencaksilat. Sebelum latihan wudu dulu. Disuruh wudu itu. Saya berpikir gitu aja wudu ya. Apalagi yang untuk ini. Utamanya apa kalau kita menjaga wudu? Mau murojaah nggak harus ini dulu. Kemudian tahu-tahu ingin sholat, insyaallah ya. Dan diharapkan bisa husnul khotimah, meninggal dalam keadaan berwudu, bersuci. Subhanallah. Insyaallah. Insyaallah kalau harusnya orang yang menjaga wudu juga menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Maka doa setelah wudu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, dengan taubat kita membersihkan diri kita, jiwa kita dari dosa-dosa. Dengan bersuci kita membersihkan fisik kita, zahir kita. Masya Allah. Bersih lahir dan batin insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan ayat-ayat yang dibacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.